Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasimu, padahal kamu sendirian? Atau mimpi buruk yang selalu berulang? Bagaimana jika itu bukan hanya mimpi, tapi peringatan dari makhluk gaib yang nyata? Hari ini, kita akan membuka tirai rahasia yang selama ini tersembunyi. Siapa sebenarnya jin? Apa bedanya mereka dengan syaitan? Dan siapa iblis yang disebut-sebut sebagai musuh utama manusia sejak awal penciptaan? Kisah nyata, dalil kuat, dan penjelasan ulama semuanya akan terungkap. Bersiaplah, karena apa yang kamu akan dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Di balik dunia nyata, saat langit dan bumi belum diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dari api yang tidak berasap. Itulah jin. Namun, dari kalangan mereka ada satu makhluk yang luar biasa dalam ibadahnya hingga diangkat ke langit bersama malaikat. Namanya Azazil. Dialah yang kelak dikenal sebagai iblis. Namun, saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah dan memerintahkan para malaikat serta Azazil untuk sujud sebagai bentuk penghormatan, Azazil menolak. Ia sombong, ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Maka sejak saat itu, ia diusir dan diberi gelar iblis, yang berarti yang putus harapan dari rahmat Allah. Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Surah Al-A'raf ayat 12. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa iblis adalah nenek moyang syaitan, bukan jin biasa. Ia berasal dari jenis jin, namun karena kesombongannya, ia menjadi kafir dan terlaknat. Jin diciptakan sebelum manusia. Mereka hidup dalam komunitas, punya jenis kelamin, menikah, memiliki anak, bahkan memiliki agama. Sebagian dari mereka beriman, sebagian mereka kafir. Mereka bisa berpindah tempat dengan sangat cepat dan tak kasat mata. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Surah Az-Zariyat ayat 56. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa jin adalah makhluk yang dibebani syariat sebagaimana manusia. Mereka tinggal di tempat-tempat terpencil, gua, hutan, bahkan di sekitar manusia. Syaitan bukanlah nama makhluk tunggal, melainkan istilah untuk siapa saja, jin maupun manusia, yang membangkang kepada Allah dan mengajak kepada keburukan. Maka, syaitan tidak harus selalu dari golongan jin, bahkan manusia pun bisa menjadi syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin." Surah Al-An'am ayat 112. Imam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa setiap jin kafir adalah syaitan, dan setiap manusia yang memimpin ke jalan yang sesat juga adalah syaitan. Sejak dikeluarkannya dari surga, iblis bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Ia tak ingin sendirian di neraka, maka ia menjadikan dirinya sebagai musuh abadi manusia. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus." Surah Al-A'raf ayat 16. Iblis memilih jalan dendam. Ia merasa dengan bisikan memperindah maksiat dan melemahkan hati manusia melalui syaitan dari kalangan jin dan manusia. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa tipu daya iblis sangat halus. Ia tidak langsung menggiring manusia ke dosa besar, tapi pelan-pelan melalui lalai, kemudian dosa kecil, baru kemudian dosa besar. Syaitan tak menyerang secara terang-terangan. Ia masuk lewat bisikan, keraguan, rasa takut, hingga ambisi dunia. Mereka adalah spesialis dalam mengganggu manusia dari dalam, pikiran dan hati. Di dalam Al-Quran menjelaskan yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Surah An-Nas ayat 5-6.
Imam Al-Ghazali menulis bahwa hati manusia seperti benteng dan syaitan adalah musuh yang mencoba masuk melalui celah-celah seperti marah, hasad, cinta dunia, dan syahwat. Tidak semua jin itu jahat. Dalam Al-Quran surah Al-Jin, Allah mengabadikan perkataan para jin yang beriman dan mengakui kebenaran Al-Quran. Mereka salat, membaca Al-Quran, bahkan berdakwah di antara sesamanya. Di dalam Al-Quran menjelaskan, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Quran surah Al-Jin ayat 14. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa jin juga mendapatkan pahala dan dosa seperti manusia. Mereka juga akan masuk surga atau neraka sesuai dengan amalannya. Allah tidak membiarkan manusia sendirian. Zikir, doa, wudu, dan membaca Al-Quran adalah benteng kuat melawan gangguan syaitan. Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa khusus agar terhindar dari bisikan dan gangguan jin dan syaitan. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Surah Al-A'raf ayat 200. Imam An-Nawawi menekankan pentingnya zikir pagi dan sore, termasuk ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebagai perisai dari gangguan gaib. Di akhir zaman, gangguan syaitan akan semakin dahsyat. Mereka bekerja lebih cerdas, tersembunyi, dan sistematis. Syaitan akan menghiasi kebatilan dengan kebaikan. Perang mereka bukan hanya secara gaib, tetapi juga lewat ideologi, media, dan budaya. Dan sungguh akan aku isi neraka jahanam dengan jenis kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu semuanya. Surah As-Sad ayat 85. Syekh Muhammad Al-Utsaimin berkata bahwa di akhir zaman, manusia akan digoda melalui syubhat, keraguan, dan syahwat nafsu, dan syaitan akan memakai segala teknologi dan jalur komunikasi untuk menyebarkannya. Ustadz Mahmud, seorang dai di Jawa Timur, pernah menceritakan pengalamannya saat diminta membantu sebuah keluarga yang rumahnya sering terdengar suara tangisan bayi di tengah malam, padahal tidak ada bayi di rumah itu. Ketika beliau datang, rumah itu terasa dingin dan suram. Tiba-tiba saat beliau membaca ayat ruqyah, terdengar suara raungan keras dari loteng. Jin itu akhirnya menampakkan diri dalam bentuk kabut hitam dan mengaku telah menempati tempat itu sebelum manusia datang. Sesungguhnya syaitan itu melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Surah Al-A'raf ayat 27. Imam Ibnu Baz menegaskan bahwa jin bisa menempati rumah kosong, kamar mandi, dan tempat-tempat najis. Zikir dan azan adalah pengusir terbaik mereka. Seorang wanita bernama Rania mengalami gangguan fisik tanpa sebab medis. Ia sering pingsan, berbicara dengan suara yang bukan miliknya, dan tubuhnya menjadi sangat kuat saat kerasukan. Setelah diruqyah, jin itu mengaku telah dikirim oleh seseorang untuk mencelakakan Rania. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Surah Al-Baqarah ayat 275. Imam Ibnu Taimiyah membenarkan bahwa jin bisa masuk ke tubuh manusia dan mengendalikannya. Mereka melakukannya karena balas dendam, cinta, atau karena disuruh oleh manusia lainnya atau sihir. Islam mengajarkan banyak doa perlindungan. Nabi Muhammad SAW sendiri selalu membaca doa sebelum tidur, doa masuk rumah, doa masuk kamar mandi, dan doa saat marah. Karena momen-momen itulah syaitan paling aktif. Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya Surah Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim. Syekh Salih Al-Fauzan menyarankan untuk menghafal ayat kursi, 3 kul, dan memperbanyak istighfar sebagai amalan rutin dalam perlindungan terhadap syaitan. Sekarang kita tahu, jin adalah makhluk yang bisa baik atau jahat. Iblis adalah nenek moyang syaitan yang sombong dan dilaknat. Dan syaitan adalah siapapun jin atau manusia yang menyuruh kepada keburukan. Permusuhan mereka nyata, tapi Allah lebih kuat selama kita berlindung kepadanya, mengikuti sunnah, dan mengisi hati dengan Al-Quran. Mereka tak akan pernah mampu menyentuh kita. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Surah An-Nisa ayat 76. Saudaraku, jangan takut pada jin, jangan tunduk pada iblis,
dan jangan tertipu oleh syaitan. Takutlah hanya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan mereka semua. Sebab sekuat apapun godaan mereka, satu istighfar dari hati yang tulus bisa memadamkan api makar mereka. Ingatlah, iblis diusir karena kesombongan, bukan karena kurang ibadah. Syaitan berhasil menyesatkan karena kita lalai, bukan karena mereka lebih kuat. Dan jin hanyalah makhluk seperti kita, yang juga akan diadili kelak di hadapan Allah yang Maha Adil. Bahagia itu bukan ketika kita bebas dari gangguan syaitan atau jin, tapi ketika kita bisa tetap istiqamah dalam iman, meski mereka mengintai di setiap langkah kita. Bila kamu tahu musuhmu, kamu bisa melindungi dirimu. Tapi bila kamu kenal siapa Tuhanmu, maka kamu akan menang meski dikepung seluruh tentara iblis sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.